Halo, selamat malam kepada teman-teman subscriber channel Do You See Me. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis di air terjun Roro Kuning Nganjuk. Langsung saja, cekidot. Nganjuk merupakan sebuah kabupaten di Jawa Timur yang masih belum terekspos secara luas tentang wisatanya. Kota kecil ini memang belum sepenuhnya menjadi destinasi tujuan bagi para traveler lantaran minimnya informasi seputar pariwisata di Nganjuk. Namun siapa sangka kalau di Nganjuk juga ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Di sana terdapat banyak air terjun. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah air terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Di sini sering diadakan ritual-ritual pada malam tertentu. Pada malam satu suro misalnya. Pada malam menjelang tahun baru Islam ini, banyak masyarakat yang melakukan ritual mandi di air terjun Sedudo. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ritual tersebut akan mendatangkan hajat mereka lebih mudah. Ada juga yang menjadikan ritual tersebut sebagai sarana untuk tetap awet muda. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah mistis, air terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai air merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari 3 sumber air di Gunung Wilis. Air tersebut dikatakan merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 10 sampai dengan 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, sehingga udara di sana relatif sejuk. Bahkan terdapat kisah-kisah mistis dan legenda masyarakat lokal. Mereka percaya jika tiba-tiba di jalanan sekitar air terjun Roro Kuning basah dan terdapat air yang mengalir, padahal tidak ada hujan di daerah tersebut, maka orang yang lewat harus mengurungkan niatnya. Mereka tidak boleh melanjutkan perjalanan dan harus kembali, karena jika tidak mereka akan celaka. Air yang mengalir tersebut yang digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai air merambat. Air itu bisa muncul di mana saja. Sedangkan menurut cerita sejarah dan legenda lokal, dahulu terdapat 2 orang putri raja dari Kerajaan Kadiri atau Kerajaan Daho. Kedua putri tersebut bernama Runting dan Roro Kuning. Nama asli Runting adalah Dewi Kelisuci, sedangkan Roro Kuning adalah Dewi Sekartaji. Keduanya adalah anak dari Lembu Amiseno. Dikisahkan bahwa suatu ketika kedua putri tersebut sakit. Runting menderita sakit kuning, sedangkan Roro Kuning menderita sakit gondok dan penyakit kulit. Demi mencari kesembuhan, mereka kemudian mengembara menjelajahi hutan dan naik turun gunung hingga tiba di desa Bajulan, lereng Gunung Wilis. Dalam pengembaraan, mereka bertemu dengan seorang resi sakti bernama Resi Darmo dari Padepokan Ringin Putih. Resi tersebut lantas mengobati kedua putri ini. Dengan kesaktian dan ramuan obat-obatan tradisional, maka kemudian sembuhlah Runting dan Roro Kuning dalam proses pengobatan tersebut. Roro Kuning sering menyendiri di sebuah air terjun di desa Bajulan. Untuk mengenang kesembuhan keduanya, Resi Darmo kemudian menanamkan air terjun tersebut dengan nama air terjun Roro Kuning. Di sekitar air terjun Roro Kuning terdapat banyak benda-benda kuno dan petilasan. Dikatakan bahwa banyak dari calon legislatif yang mendatangi petilasan-petilasan tersebut akan untuk bermeditasi dan mencari wangsit. Petilasan yang paling terkenal adalah petilasan Jenderal Besar Sudirman
Dahulu, Jenderal Sudirman menggunakan tempat tersebut untuk beristirahat ketika sedang perang gerilya mereka agresor Belanda. Pemerintah setempat kemudian membangun sebuah tugu atau monumen untuk mengenang perjuangan Jenderal Sudirman bersama para prajuritnya di lokasi tersebut. Karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis, hijaunya hutan pinus menambah kesegaran saat berkunjung ke sini. Bahkan jika Anda datang di pagi hari, Anda bisa mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, cicak rawo, cendet, dan jenis-jenis lainnya.